Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Channel. Sebelumnya semoga teman-teman penonton ataupun subscriber nggak bosan lah ya mengikuti tutorial saya, walaupun belepotan mungkin, kurang pas mungkin, terlalu sederhana mungkin, tapi ya itu tadi, balik lagi ke pelajaran dasar. Kita juga dilahirkan dari bayi, dari kecil itu penuh tingkatan ya, tingkatan. Nggak ada manusia yang begitu terlahir langsung makan nasi, langsung makan jengkol, begitu langsung jenggotan ya, bro. Langsung top. Nggak ada yang seperti itu, bro. Yang jelas ada tahapan-tahapannya ya, bro. Begitu juga mungkin di tutorial kecil saya ini, mungkin dari awal ada tutorial yang sangat sederhana sekali, dan banyak juga yang care juga. Sebenarnya tutorial yang sederhana, hal yang paling sepele itu paling banyak dicari oleh para pemula, bro. Beda lagi kalau sudah yang menengah ke atas. Menengah ke atas itu sudah termasuk wow jatuhnya kan, udah mewah, dan itu udah termasuk kategori hiburan menurut saya, karena dia tidak mungkin memberikan tutorial yang sedetail mungkin ya. Contohnya bore up ini, piston ini, tahu-tahu udah sekian cc seperti itu. Ganti ini, langkah ini, ganti itu sudah sekian cc ya kan. Jarang sekali yang dia mendetail, ini kita seperti ini bagaimana caranya seperti ini ya, jarang sekali saya temukan tuh. Masalahnya ya saya, jadi ya biarlah, mungkin mereka yang tingkat atas, mungkin saya yang tingkat menengah ke bawah seperti itu ya, bro. Kalau seumpama emang diperlukan sekali untuk tutorial bagaimana cara ngisi angin ban, ya mungkin saya buat tutorial itu ya, ya kan, bro. Nah, untuk sekarang saya akan memberi tutorial dan kita memahami bagaimana cara kerja si puli ini sendiri ya, bro. Banyak kan yang nanya bagaimana cara modif, agak sedikit di upgrade ya, agak supaya lebih bertenaga, supaya lebih kenceng ya, supaya bisa ngalahin Ninja 250 standar ya. Kemarin kan sudah saya upload tuh, saya tune up Beat F1 ya, tune up saya kemarin, saya pasang pelor, bisa ngalahin Ninja standar tengah. Tapi begitu saya kejar, Ninja standar itu lagi standar tengah, pas saya lihat orangnya lagi kencing, lama bro, jauh saya. Iya. Ini bagaimana sistem kerjanya, apa yang kita rubah supaya agak lebih enteng ini puli depan ya, supaya lebih kuat seperti itu. Sebenarnya ini kalau untuk jual part racingnya ini sebenarnya ada tinggal celepok, tinggal cons gas ya. Kalau yang seperti ini kan kita pelajari secara upgrade-nya, oke ya. Sekarang ini ada pambel standarnya, ini ada puli standarnya. Bagaimana sistem kerjanya, yuk kita lihat. Kalau kita perhatikan di sini, kalau dia posisi dia membuka seperti ini,
dan bagian roller itu menutup, itu posisi langsam ya, posisi langsam atau posisi motor mati biasanya dia akan membuka seperti ini ya. Nah, ketika kita betot gas, maka ini akan naik mendorong seperti ini, ya. Nah, biasa yang sering orang upgrade itu di bagian rumah roller itu sendiri ya, rumah roller. Bagaimana di rumah roller itu kadang kalau di upgrade bisa melebihi maksimal ketinggian. Nah, maksimal ketinggian pada rumah roller itu sendiri. Nah, pambal itu akan terkadang sampai melewati batas maksimal, bisa sampai sini bro naiknya ya, bisa sampai sini naiknya. Kalau seumpama di upgrade menggunakan mungkin rumah roller racing atau udah dicoak-coak ya. Kalau ini kan standar ini seperti inilah, batas akhir ya, batas titik paling tinggi, udah top speed di sini ya, udah top speed ya. Nah, sekarang kita lihat bagian roller. Nah, aduh ya, kalau kita perhatikan gimana. Nah, kita perhatikan di situ. Nah ya, itu kalau untuk roller standar itu nih ya, aduh taruh. Nah itu ya nih. Mana nih ya. Makanya kadang-kadang sering orang dicoak di bagian sini, dicoak di bobot atau di itu, supaya dia lebih naik lagi, dan si puli ini semakin mendorong. Tapi nah, ini ada tapinya. Sekarang gini ya, seumpama si rumah roller ini kamu coak, taruhlah udah sekian derajat, udah sampai tipis banget, udah kayak setipis salju, setipis silet, dan setajam kertas. Kebalik bro. kebalik. Nah, ini udah mepet, udah naik, tapi di sininya udah mentok. Nah, tapi di sininya udah mentok. Jadi ya otomatis ya mubazir kita coak bagian sininya bro ya, otomatis ya mubazir karena dia udah mentok ke sini. Nah, makanya kalau mau upgrade ya diperhatikan dulu. Kalau kesumpama yang bagian sini yang kita coak, nanti mentoknya di sini sebatas mana ya bro. Nah, kalau kita perhatikan lagi pada saat posisi langsam, nah kita perhatikan pada saat posisi langsam tuh, aduh, awas tripod jatuh, awas. Nah, tripod jatuh hampir saja. Tuh gimana ngeliatnya coy. Nah tuh, nah kalau kita perhatikan di sini itu pada saat langsam ini si tali temeng, si tali pibel, si tali benen, si pambel, macam-macam lah, beda daerah, beda nama banyak. Kalau daerah saya ini namanya ya, ada yang ngomong tali pambel, ada yang ngomong tali temeng, apa nggak tahu lah, yang jelasnya saya udah paham lah ya. Kalau orang mau minta ini minta itu saya udah paham. Nah, bisa diperhatikan di sini ya, itu si pambel itu nggak turun sampai mentok ke bawah bro. Nah, kalau kita perhatikan, nah si pambel ini mentok batas ke tengah, batas di tengah sini ya. Walaupun nanti gini maksud saya bro, bobot bagian
bagian depan. Nah, kalau untuk bagian depan kebanyakan juga banyak orang ngebubut bagian depan, karena bagian depan itu untuk enteng ditarikan awalnya ya biasanya ya. Nah, kalau kita mau bubut di bagian awal itu kita bubut, nah batas ini ya, jangan sampai dibubut semua seperti ini ya, kita bubut saja batas mentoknya si pambal itu sendiri ya, di bagian sini, terus kita bubut si rumah roller ini, kita bubut sampai ke bawah sana, sampai ke titik akhir pada bos pada puli itu sendiri ya, supaya si pambal itu benar-benar mentok turun ke bawah. Nah, setelah dia sudah mentok turun ke bawah itu nanti otomatis yang bagian bawah sini itu sudah lebih tinggi pambal maksud saya. Nah, kenapa saya katakan lebih tinggi pambal? Pada saat ini top speed. Nah, seharusnya ini berada di posisi sini, sumpama ya. Ini posisi standarnya, posisi standarnya ada di posisi sini. Kalau seumpama ini tadi bagian bawah kita pentokin, kita pangkas sekitar 1 mili ya. Kita pangkas sekitar 1 mili, otomatis si pambal itu sendiri akan naik sekitar 1 mili juga, gitu ya. Ya, paham ya? Nah, mungkin sebatas itu bisa dipahami ya bro. Nanti next ini, setelah video ini mungkin saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kita bubut si kipas ini ya, bubut kipas itu secara gampang, simpel ya. Tapi banyak cara juga sih sebenarnya. Kalau mau lihat bagaimana cara saya membubutnya, ikuti cara saya. Seumpama masih takut, masih ragu, ya udah serahin ke tukang bubut ya. Serahin tukang bubut. Bubut sini sekian mili, sekian derajat, dia udah pasti tahu ya. Udah pasti berpengalaman lah, yang kasih yang berpengalaman ya. Kalau yang belum berpengalaman ya dia akan mengikuti saran daripada si empu, si yang request. Seumpama kamu request kemiringan sekian, sudut sekian, maka dia akan bubut sekian. Oke ya, mungkin itu saja ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.